Tapi kita yang ada di Semarang, Demak ya, di tempat ini juga kita merayakan. Jadi hari ini adalah hari di mana kemeriahan, penyambutan yang luar biasa. Dan kita boleh sama-sama melihat fenomena yang luar biasa di tahun ini. Ya, saya lihat walaupun lewat YouTube ya, dari Timur Tengah bagaimana mereka, fenomena yang luar biasa. Itu mengalir sampai ke Asia. Bahkan kita lihat bersama-sama, belum pernah Jakarta mengadakan Natal besar-besaran dan didukung oleh pemerintah. Luar biasa. Kita lihat dari Timur Tengah, Arab, Iran, semua Afghanistan, di mana mereka dilawat Tuhan. Ini yang dikatakan itu hujan akhir. Kalau hujan awal adalah orang yang memang lahir dari Kristen, KTP Kristen, tapi belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, keluarga kita, tetapi hujan awal ini menjadi lawatan Tuhan. Jadi zaman akhir ini, hujan awal, hujan akhir bersama-sama turun, dilawat sama Tuhan. Jadi kalau kita lihat fenomena ini sekarang luar biasa. Begitu Tuhan berbicara, karena apa? Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Tanda-tanda sudah diberikan. Banyak sekali ya yang kita bisa pahami, seperti Tuhan Yesus datang ke bumi ini, Allah adalah roh. Ya, kalau roh, ya gimana kita bisa mendengar? Hanya Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang Tuhan yang mau menjadi manusia. Enggak ada di luar itu. Dia Allah roh. Dia datang. Dia mengambil rupa manusia. Itu luar biasa. Mana ada kepercayaan yang lain seperti itu, hanya kepercayaan kepada Yesus. Bisa dicek. Allah roh bisa dikatakan mengambil rupa. Kalau dikatakan Filipi 2 ayat 5, dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi serupa dengan manusia. Supaya apa? Kita bisa mendengar langsung. Bayangkan Tuhan datang langsung berbicara. Makanya itulah Natal itu. Dia hadir langsung. Jadi di luar Yesus tidak ada Allah yang langsung bisa berbicara kepada setiap pribadi kita. Jadi Natal ini artinya bahwa kita menyadari bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu ada, datang ke bumi. Dia lahir bukan hanya sampai kepada masa lahirnya, tapi ada tujuannya. Dia mati, dia bangkit, dia naik kembali ke sorga. Berarti sorga adalah tempat di mana asalnya ada, dan dia mengirim rohnya. Makanya kita dikatakan kita tidak ditinggalkan menjadi apa? Yatim piatu. Tetapi dia mengirim rohnya. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang menyembuhkan, yang menciptakan langit dan bumi, ada di dalam kita. Inilah satu kebahagiaan orang percaya kepada Yesus. Di luar Yesus tidak akan ada seperti itu. Rohnya diberikan kepada kita. Supaya apa? Kita terus terhubung dengan Dia. Berkomunikasi terus dengan Dia. Diberikan rohnya yang menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran, menolong kita. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi satu kebahagiaan bagi kita merayakan Natal, rohnya ada di dalam kita. Makanya kita dikatakan lahir baru, lahir di dalam Kristus. Karena apa? Ada rohnya di dalam kita.
Jadi dimanapun kita berada, kalau dulu di dalam perjanjian lama, mau ketemu Tuhan, tempatnya tertentu di bait Allah. Ya kan? Kalaupun tidak di bait Allah, karena Tuhan mengurapi. Tapi setelah itu diangkat lagi rohnya. Jadi tertentu saja. Makanya itu tempat bait Allah dibangun pada perjanjian lama seperti itu. Tetapi setelah perjanjian baru, Yesus, kita ini bait Allah. Rohnya di dalam kita. Bayangkan dulu fisik dibangun, bait Allah adalah kita. Ya, kalau kita baca di 2 Korintus 4 itu, kita ini adalah bait Allah. Jadi berbahagia kita kalau rohnya ada di dalam kita. Wah, berarti dimanapun kita berada, tidak hanya ditentukan seperti zaman dulu, punya pelataran, tempat kudus, tempat maha kudus, dan tidak bisa berjumpa langsung kita dengan Tuhan. Tetapi ketika Yesus ada di dalam kita, kita langsung berjumpa kapan saja, 24 jam, sekalipun kita tidur, kita diberkati. Itu luar biasa, kehidupan orang Kristen itu sangat luar biasa. Jadi berbahagialah kita kalau kita percaya kepada Yesus, bukan karena pilihan kita. Bukan kamu. Firman Tuhan dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi setiap kita ini dari manapun latar belakang kita dipilih spesial. Terkadang kita berpikir, keluarga saya kan nggak percaya, tapi kok saya bisa percaya? Berbahagialah dipilih dari sekian orang. Kalau kita lihat sampai seluruh dunia ini, kok bisa terpilih kita? Jadi disitulah kita bersyukur karena kita ini biji matanya Tuhan. Kita dipilih untuk apa? Bukan untuk hanya selamat, tetapi kita mengerjakan pekerjaannya di bumi ini. Kan dia sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang kita tubuhnya, berbicara gerejalah yang dipakai Tuhan untuk terus menyelesaikan rencananya. Makanya dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada lagi yang berkata, tanggal 25 itu kan di mana itu penyembahan. Macam-macam lah itu, penyembahan apa itu disebut. Merayakan tanggal 25. Kalau kita ada tawaran rumah yang banyak setannya, kalau kita langsung berbahagia, langsung masuk ke sana kan, kita usir itu. Kalau mereka menetapkan ini, hari ini bagi mereka adalah tempat penyembahan berhala, kita hancurkan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan yang menciptakan hari. Tuhan yang menciptakan semua yang ada. Kalau dulu memang Yesus belum datang, itu dipakai untuk penyembahan. Tetapi yang gelap harus dirubah menjadi terang. Makanya dikatakan terang yang sejati itu sudah datang. Jadi dikatakan tidak ada lagi perbedaan orang, mau dia dari suku mana, baik dia orang kaya, orang miskin, baik dari mana-mana, tidak ada perbedaan lagi. Karena apa? Kita semua sudah ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kehadiran Yesus tidak membeda-bedakan. Semua dia sayang kepada setiap pribadi. Jadi bersyukur kita kalau kita merayakan Natal, bisa beribadah di tempat ini. Karena kita ini adalah pilihannya. Kita di tempat ini karena ada maksud Tuhan. Ya, jadi mari kita syukuri. Jadi jangan, mungkin ada di YouTube di mana-mana itu tanggal 25 hari penyembahan dewa apalah itu. Ya dulu. Tapi sekarang hari penyembahan berhala dijadikan hari penyembahan Tuhan. Karena dialah yang menciptakan
semua yang ada. Yang gelap dijadikan terang. Tidak boleh yang gelap berkuasa. Tidak boleh penyembahan itu berkuasa. Tetapi kita harus datang sebagai gereja. Makanya kalau ada rumah tempat di mana katanya itu ditakuti, datangin saja. Datang aja. Dalam nama Yesus. Tempat ini sudah diterangi oleh kuasa Tuhan Yesus. Jadi kita langsung praktek. Puji Tuhan, terang yang sejati itu sudah datang. Kemarin saya sudah bagikan bagaimana terang itu datang juga, hampir sama ya. Next, coba ini kita lihat dari firman Tuhan yang meneguhkan Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya. Berarti ada terang enggak sungguhnya, ada terang palsu berarti kan? Ini terang yang sesungguhnya berarti ada terang di luar Kristus. Hampir-hampir menyerupai, mirip. Hampir-hampir kita tidak bisa bedakan itu. Yang mana terang Kristus, yang mana terang dunia. Yang dipakai oleh dunia, mempengaruhi orang. Kalau kita lihat terang yang sesungguhnya di dalam Kristus, kita harus melihat firman. Tetapi kalau terang palsu, itu bisa kita lihat karena perasaan. Ya, kalau udah perasaan bicara, perasaan itu adalah apa yang kita lihat, yang kelihatan. Apa yang kita dengar, informasi-informasi. Mungkin lewat YouTube, lewat apa saja medsos. Segala yang bukan dari Tuhan kita bisa peka. Tahu itu terang palsu apa terang sesungguhnya. Jadi terang palsu itu sesuatu yang kelihatan. Langsung nyata. Tetapi terang sesungguhnya ada di dalam kita. Makanya dikatakan dari dalammu akan meluap. Ya, dari dalam kita akan keluar pujian, penyembahan, akan keluar untuk memuliakan Tuhan. Itu dari dalam, makanya kita ini bait Allah, ada Roh Kudus. Kalau terang palsu itu dari luar, mempengaruhi mata kita, pendengaran kita, 5 panca indera. Yang dari luar itu adalah pengaruh-pengaruh kuasa dunia ini. Tetapi dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Artinya, Roh Kudus sudah ada di dalam kita, yaitu terang Kristus. Makanya dikatakan, aku tidak membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku akan datang kembali. Kalau kita baca Yohanes, aku akan datang lagi. Tidak lama lagi aku akan datang kembali. Maksudnya, Yesus datang berupa Roh Kudus. Ya, berupa Roh Kudus. Jadi, firman Tuhan dikatakan, Roh Allah, Roh Kristus, bersama-sama tinggal di dalam kita berwujud Roh Kudus. Jadi kita ini adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Makanya dikatakan terang yang sesungguhnya. Jadi mari kita menyadari Roh Kudus yang ada di dalam kita ini harus benar-benar kita sadari itu dari Tuhan. Jadi makanya kita harus isi hati kita dengan firman. Jadi kalau kita mengisi hidup kita, hati kita dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar oleh ahli-ahli ekonomi atau ahli siapapun itu. Kalau itu kita masuki ke dalam hati kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi gaya hidup kita adalah gaya hidup oleh karena Roh Kudus ada di dalam kita.
Roh Kudus bekerja apabila yang kita isi dalam hati kita adalah firman. Kalau firman berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut, makanya dikatakan selalu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Itu terang dari Tuhan. Tapi kalau dikatakan kekayaanku, apa yang saya miliki, itu saya kerjakan menurut kekuatanku, karena dunia ini pasti itu terang palsu. Jadi dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut, bukan menurut dunia. Menurut ahli-ahli ekonomi, menurut ahli kesehatan, bukan. Tetapi menurut Kristus, apa yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau telah disembuhkan. Bukan akan, telah. Karena 2000 tahun yang lalu sudah diberi jaminan darah dan bilur-bilurnya. Itulah terang sesungguhnya. Jadi kita harus membedakan mana terang Kristus, mana terang dunia. Yang bersumber dari dunia. Pasti bersumber dari dunia oleh karena pengetahuan dunia dan kekuatan manusia. Jadi bagi dunia kita harus bertindak secara fisik, logika apa yang kelihatan. Tetapi di dalam Tuhan hanya dikatakan percaya dan taat. Itu saja. Makanya dikatakan berarti terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Di mana dia sekarang rohnya? Ada di dalam kita. Next. Kita lihat ini ya. Ya, silakan saya tampilkan hanya 2 ayat. Karena ini sangat luar biasa. Saya bilang tadi bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Kalau kita baca judulnya 2 Korintus 4 ini, bahwa dikatakan di dalam daging ini, ya, dia mau tinggal di dalam kita. Kita baca ini 2 Korintus 4 ayat 6, 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Sampai di situ dulu. Jadi dari kita ini sebelum percaya kepada Yesus adalah gelap. Roma 3:23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Dari dalam gelap, dari kita yang gelap, dari kita, ini inisiatifnya Tuhan loh. Bukan karena kita, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, bukan karena kita berbuat dosa kita jadi berdosa, bukan. Tapi karena Adam yang berdosa, kita jadi berdosa. Karena kita manusia berdosa, jadi tingkah lakunya senang berbuat dosa, kan begitu. Bukan karena berbuat dosa, kamu berdosa, melakukan kejahatan, kamu berdosa, bukan. Karena memang bibit dosa itu sudah ada dari Adam. Sehingga anak-anak pun sudah pintar berbohong. Enggak diajarin sudah tahu berbohong. Karena apa? Sudah ada bibit dosa. Jadi dosa itu adalah dari Adam yang jatuh. Makanya dikatakan ketika Adam sudah jatuh, kita semua di dalam kegelapan, dikuasai oleh maut. Tapi janji Tuhan di sini dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Ini janji yang luar biasa, yang tidak punya pengharapan. Yang tidak punya pengharapan apapun dengan cara manusia melakukan untuk berjumpa dengan terang, tidak bisa. Tetapi ini janji Tuhan, dari kamu akan terbit terang. Itu maksudnya. Dari dalam gelap akan terbit terang, itulah roh yang ada di dalam kita. Dikatakan di sini juga, kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh
terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini bahasa Rasul Paulus ini memang harus berulang-ulang direnungkan, apa sih maksudnya. Saya juga berulang-ulang saya renungkan, saya baca lagi dari topiknya, saya baca lagi yang lainnya, saling mendukung, dan saya renungkan kemarin ini bahwa sesungguhnya dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tetapi bagaimana Roh Kudus ini bermanifestasi? Bagaimana Roh Kudus itu aktif? Bagaimana dia menyatakan kebenaran? Bagaimana Roh Kudus itu berkata-kata kepada kita dan kita dengar? Caranya bagaimana? Dikatakan ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Dia sudah ada di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Jadi kita mengerti tentang Allah yang kita sembah di Kristus Yesus. Dia adalah roh. Allah adalah roh yang kita manusia tidak bisa pahami, yang tidak bisa berbicara langsung kita dengar. Kalau ibaratnya sekarang ini berbicara, tiba-tiba bisa-bisa lari kita kan. Bagaimana kita mengenal Allah, tentang kemuliaan Allah? Itu hanya nampak pada wajah Kristus. Artinya bicara hanya ada di dalam pribadi Yesus. Bicara muka ini kan adalah tampilan. Tampilan dia loh. Dia berhadapan muka dengan kita. Luar biasa kan? Jadi bagaimana kita supaya mendengar suara Roh Kudus? Bagaimana supaya termanifestasi kuasa tanda-tanda heran? Itu ada bagian kita. Yaitu apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Artinya bicara kemuliaan Allah apa? Pekerjaannya yang luar biasa. Ya kan? Dia bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia bisa melakukan, kita lihat di Alkitab. Dia bisa membelah laut. Bisa berkata kepada Lazarus bangkit. Dia berkata kepada orang sakit sembuh. Dia berkata kepada orang lumpuh bangkit. Itu bisa termanifestasi lewat hidup kita apabila kita dikatakan belajar dari Yesus Kristus. Itu artinya di sini. Jadi Allah yang adalah roh ditampilkan hanya ada di dalam pribadi Yesus. Makanya firman Tuhan katakan bahwa di Kolose 2 ayat 9 dikatakan di dalam Kristus berdiam secara fisik keseluruhan kepenuhan Allah. Jadi kepenuhan Allah yang bisa kita rasakan hanya ada di dalam Kristus. Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, katanya dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita mau berjumpa dengan Allah yang adalah roh, dikatakan Yesuslah gambarnya. Wujud Allah yang tidak kelihatan hanya ada di dalam satu pribadi, Yesus. Bisa dia menjadi apapun? Ya bisa. Kalau misalnya seperti keledai ngomong atau kerbau ngomong sama kita, kira-kira bagaimana ya? Bertobatlah. Kira-kira apa? Kabur kita kan? Makanya dia harus jadi manusia supaya bisa kita dekat kepada ciptaannya. Bisa dibuat, tetapi luar biasa dia datang menjadi manusia. Supaya kita mendengar
Suara Tuhan yang menciptakan kita itu hanya ada di dalam Kristus. Makanya kalau kita mau merenung dimanapun kita, lihat wajah Yesus. Renungkanlah dia, bagaimana dia di kayu salib. Hancur-hancuran. Semua tubuhnya hancur. Untuk apa? Sebagai jaminan bahwa kita telah disembuhkan. Bukan hanya dari penyakit, dari kesengsaraan, dari semua permasalahan. Dikatakan, semua masalah kita sudah diambil Tuhan Yesus, ditangguhkan ke tubuhnya. Makanya dikatakan tadi, upah dosa adalah maut. Jadi kelahiran Yesus adalah untuk menebus kita dari upah maut. Yang seharusnya kita harus mati. Jadi ini hukum harus dijalani. Upah dosa adalah maut, berarti harus ada pengganti kita mati. Makanya dia lahir untuk mati. Karena upah dosa, inilah musuh yang besar, yaitu maut katanya. Dan itu diambil semua sama Tuhan Yesus ke tubuhnya. Makanya dia mati. Kemenangan maut apabila mati tidak bangkit. Kalau dia mati tidak bangkit, berarti tetap kalah Yesusnya. Makanya dia datang, lahir untuk mati, dan hari ketiga dia bangkit. Makanya mautnya kalah. Coba kalau kita renungkan ketika Yesus di atas kayu salib. Ketika dia sudah mati, dipersembahkan tubuhnya, apakah hilang? Kalau kita lihat perjanjian lama, ketika mereka datang kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan korban bakaran kan? Di mezbah. Ini gambaran perjanjian baru adalah gambaran yang akan Yesus lakukan. Tetapi perjanjian lama, ketika orang datang mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah, semua korban bakarannya habis. Berarti maut masih berkuasa. Habis semua, nggak kelihatan, hangus. Mezbah itu berbicara apa? Salib. Makanya Yesus harus di atas mezbah. Tetapi ketika dipersembahkan, apakah dia hangus? Tetap utuh. Tidak seperti perjanjian lama, habis semua. Tetapi Yesus tetap pribadi yang ada di salib, mati dan bangkit utuh lagi. Artinya maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Dan semua dosa-dosa manusia sudah diambil, makanya dia mati. Kenapa harus Yesus mati? Kenapa enggak ada orang yang menggantikan aja seperti manusia? Ya karena enggak ada orang yang sempurna yang tidak berdosa. Karena dikatakan, karena dosa Adam semua manusia jatuh dalam dosa, kan begitu. Jadi tidak ada orang yang bisa menyelamatkan manusia karena manusia memang sudah berdosa. Yang bisa menyelamatkan adalah manusia yang tidak berdosa, yaitu pribadi Yesus. Makanya dia harus mengambil rupa manusia karena dia adalah manusia yang sempurna, yang bisa menebus kita dari maut. Makanya dia pribadi yang sempurna. Dan ini bisa dites sama ahli Taurat Farisi. Pada zaman itu dia tes. Dan tidak ada satu titik pun kesalahan yang Yesus lakukan. Artinya kalau sampai ditemukan kesalahan, batal demi hukum yang menebus. Makanya perjanjian lama ya, saya ini orang berdosa mau menebus dosa saya bawa binatang kan? Saya bawa kepada imam.
Sekarang imam memeriksa saya yang berdosa atau binatangnya? Dombanya. Yang diperiksa mana? Apakah saya? Enggak, dombanya yang diperiksa. Ini cacat apa enggak ya? Kalau cacat, tidak layak menebus saya. Karena saya bawa domba. Datanglah orang imam itu. Udah, ada domba yang saya siapkan. Akhirnya bermain kasih duit kan bayar. Karena dombanya dibawa 2 kilometer berjalan kakinya lecet. Domba ini. Kalau dulu kan belum ada VR. Kalau gak ada VR naik ya. Bawa gitu. Dibawa jalan. Alasan ini cacat. Diteliti dari kepala sampai kaki domba itu diperiksa. Apakah ada cacat? Kalau cacat tidak layak untuk menebus orang yang membawa itu yang berdosa itu. Kita cek firman Tuhan, kita baca semua firman Tuhan tentang Yesus. Ketika orang Farisi mencoba, sengaja mencoba kata supaya mencari kesalahan yang bisa dipersalahkan, tapi tidak ada. Yang terakhir itu kalau kita lihat ketika dibawa wanita berzina. Ngeri hukumnya. Menurut hukum Taurat, orang yang berzina harus dirajam dengan batu. Bagaimana menurut kamu? Wah, menjawab itu bagaimana kalau bukan hikmat dari Tuhan? Dia hanya berkata, bila ada di antara kamu yang tidak berdosa, dia pertama yang melempar. Sementara semua adalah orang yang jatuh dalam dosa semua karena dosa Adam. Siapa mau berani berkata? Akhirnya pergi satu-satu kan? Sampai akhirnya Yesus sendiri sama dia. Di mana mereka semua? Apakah enggak ada yang menghukum kamu? Enggak ada. Aku pun tidak menghukum kamu. Karena dia orang yang sempurna. Yang tadi semua pergi karena memang berdosa. Tetapi ketika Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu, memang dialah manusia yang sempurna. Dia berkata, yes, kebenaran itu. Luar biasa. Wah, apalagi orang Farisi, dia kasih uang. Kepada siapa harus dibayar pajak ini? Ada gambar 2 di situ, ada gambar kaisar. Padahal semua mereka mengetes, mengecek apakah Yesus ini cacat apa tidak. Kalau satu ditemukan satu titik cacat, dia tidak layak menebus kita. Demikianlah waktu dengan domba itu, kalau cacat harus diganti. Karena manusia yang berdosa itu, yang datang membawa kepada imam, tidak bisa membayar dengan dirinya. Tapi dia harus bawa domba. Kalau kita lihat hampir hari-hari mau dia disalib, semakin kencang. Dicek kecacatan Yesus, kesempurnanya. Coba ditampar pipi kiri, apakah dia melawan? Malah dikasih pipi kanan. Apakah ada manusia seperti itu? Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, adakah di antara kita kira-kira? Enggak ada. Hanya Yesus. Ketika ditampar, dia diam. Ditampar sekali, janggutnya ditarik. Apakah dia marah? Ini orang Roma, semua tentara Roma datang untuk menghajar supaya dia melawan. Tidak ada. Hancur semua tubuhnya, apakah dia marah-marah? Aku Tuhan bisa. Sampai terakhir, disalib pun masih berkata, kalau engkau Tuhan, turunlah, selamatkan kami. Dia tetap diam. Seluruh keberadaan Yesus semenjak dia lahir sampai naik ke kayu salib. 3,5 tahun. Ujian bertubi-tubi dia alami. Kalau sampai satu titik kesalahannya ditemukan, dia tidak layak mati untuk kita, menggantikan posisi kita. Diuji terus dia. Lihat aja, baca. Makanya kita bergairah membaca tentang kisah Yesus di Alkitab itu. Orang Farisi mencoba lagi, gabung lagi. Gimana ya? Kalau kita katakan dia dari
Kita katakan Yohanes ada dari Tuhan dan dia dari gimana nanti ya? Sampai itu pun bahkan dia katakan, bagaimana jawabannya? Kami tidak tahu, aku pun tidak memberikan jawaban, katanya kan. Diuji terus. Begitulah imam pada zaman perjanjian lama menguji domba ini apakah cacat. Bukan ditanya yang berdosa, apa dosamu? Enggak. Makanya Yesus dikatakan dia adalah anak domba yang menebus dosa manusia. Itulah latar belakangnya kenapa disebut Yesus sebagai anak domba. Karena di perjanjian lama dicek dombanya apakah cacat apa tidak. Kalau cacat ganti, masih bisa diganti dombanya. Kalau Yesus memang dia sempurna, dia Allah, Roh yang mengambil rupa manusia. Hanya pribadi yang tidak berdosa, satu titik pun yang bisa menebus dosa manusia. Kalau manusia tidak bisa karena memang manusia berdosa, jadi tidak bisa, tidak layak. Luar biasa Allah kita. Jadi kita bersyukur bukan karena kita menyelamatkan diri kita, tapi Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat, pribadi yang tidak bercacat, sempurna, layak di hadapan Allah. Makanya Allah meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Dia manusia Allah. Dia bisa berontak pada zaman itu. Ketika dia tampar pipi kiri bisa melawan karena dia Allah. Tetapi ada visi yang dia harus kerjakan menyelamatkan kita. Ayo lanjut. Bagaimana terang itu bisa menerangi hati kita? Mari kita lihat bagaimana Roh Kudus, tadi saya sudah katakan, Roh Kudus ada di dalam kita. Gak bisa kalau bukan Roh Kudus, tidak bisa, karena terang Yesuslah yang sesungguhnya yang bisa menerangi kita, dan dia memberikan dengan cuma-cuma. Wah, kita ini luar biasa ya, sudah jatuh dalam dosa, diangkat dari lumpur dosa, dia berikan hidupnya menggantikan kita. Dikatakan di atas kayu salib kita sudah digantikan posisi kita yang seharusnya kita disalib. Tapi Yesus menggantikan posisi kita dan kita menggantikan posisi dia loh. Pribadi Yesus diberikan kepada kita. Makanya dikatakan kamu sudah dipenuhi oleh Kristus. Kita sudah ada di dalam Kristus. Jadi dikatakan bagaimana terang itu bisa menerangi hati kita. Pertama, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus percaya, kita harus lahir baru, sehingga otomatis dikatakan Roh Kudus, rohnya yang akan diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berkata, diberikan kuasa berkata bahwa kita adalah anak Allah. Kalau enggak ada Roh Kudus, kita enggak bisa sebagai anak Allah. Jadi identitas kita menjadi anak Allah. Ingat enggak khotbah kemarin dari Pak Agus, Pastor Agus? Identitas kita adalah sebagai anak Allah. Kalau kita sebagai anak, apakah kita datang kepada Bapa dengan gemetar? Seperti datang kepada raja? Enggak. Kita adalah anaknya, ahli waris. Warisan dari Allah dicurahkan kepada kita dalam Kristus oleh iman kita. Jadi kita berbincang-bincang seperti anak kepada Bapa. Next, coba. Ada lagi? Mau belajar tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Yesus sudah memberikan rohnya. Oleh kuasa dan otoritasnya sudah diberikan kepada kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada di dalam kamu. Kisah 1 ayat 8. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang kita lihat? Bahwa dikatakan yang Tuhan Yesus dikerjakan di atas kayu salib. Kita harus percaya pertama. Dosa kita sudah diampuni. Kalau kita baca Ibrani 10, Ibrani 8. Ya. Dia tidak
mengingat dosa-dosa kita lagi. Karena dia sudah berikan jaminannya, yaitu tubuhnya. Mempersembahkan tubuhnya untuk menebus dosa kita. Jadi, mari kita supaya terus terhubung dengan dia. Kita harus menjadi terang dimanapun kita ada. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dan terang. Kita harus menerangi. Jadi rohnya, ketika Yesus ada di muka bumi, rohnya roh Bapa yang ada di dalam dia, yang punya kuasa, otoritas, membangkitkan, menyembuhkan, dan semua dia lakukan hal-hal yang baik, sekarang ada di dalam kita. Berarti kita ini adalah duplikasinya Tuhan, rohnya ada di dalam kita. Makanya dikatakan Yohanes 14 ayat 12, kamu akan mengerjakan pekerjaan yang aku kerjakan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar katanya. Kenapa lebih besar? Karena kita banyak. Kalau dulu Yesus sendiri di muka bumi, dia terbatas. Di mana Yesus ada, orang datang berbondong-bondong, kan begitu. Sekarang gereja Tuhan di mana-mana di seluruh dunia pasti melakukan yang terbesar. Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia di Yerusalem, bagaimana kita datang ke sana? Bawa domba naik pesawat, apa ya, Hercules. Sampai di sana juga antri ribuan kita untuk datang. Susah. Makanya dikatakan rohnya ada di dalam setiap kita. Bagaimana rohnya bermanifestasi? Hanya bisa dengan iman. Iman itu termanifestasi hanya dengan perkataan. Berapa kali saya bagikan dulu khotbah tentang 2 Korintus 4 ayat 13. Karena kami ini mempunyai roh iman yang sama, maka seperti ada tertulis dikatakan, aku percaya, aku berkata-kata. Seperti Tuhan menciptakan, jadilah terang, jadi. Itu ada di dalam kita. Jadi bagaimana supaya kita menikmati manifestasi kuasa Roh Kudus? Kita harus berkata, makanya kita harus jaga perkataan kita. Biar setiap firman, janji-janji Tuhan, kita baca. Kalau janji Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Itu janji Tuhan. Dan jaminannya jelas di atas kayu salib. Kita harus perkatakan. Di dalam hati, iman itu bukan disimpan di dalam hati saja. Tapi perkatakan. Karena Roma 1 ayat 16-17. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Injil itu adalah berita tentang Yesus. Apa yang dikerjakan di atas kayu salib, kan? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita memperkatakan firman, memperkatakan apa yang dijanjikan Tuhan, kuasa Allah otomatis lepas. Kekuatan Allah lepas. Kita katakan kepada persoalan kita, kalau lemah, jadi aku kuat. Aku katakan di dalam nama Yesus, tubuhku adalah bait Allah, Roh Kudus ada di dalamku, dan aku sehat. Katakan, sekalipun umurku sudah tua, tetapi kekuatan Allah mengalir atas tubuhku, karena rohnya ada di dalamku. Semua otot-otot saya kuat, tulang-tulang saya kuat, berdarah-darah lancar. Katakan, karena Tuhan katakan di Markus 11 ayat 23, barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjak dan tercampaklah. Bila dengan yakin, percaya bahwa itu terjadi, maka akan terjadi. Katakan, sakit penyakit apakah gunung apa tidak itu? Gunung ya. Persoalan kan gunung, katakan kepada persoalan. Yesus sudah lahir di dalam aku sudah dalam Kristus. Rohnya ada di dalamku. Oleh karena itu aku perkatakan, karena ada otoritas kuasa di dalamku, saya perkatakan kepada persoalanku, beranjak dan tercampaklah. Katakan. Makanya iblis nggak mau kalau kata-kata kita ini firman. Kata-kata kita ini janji-janji Tuhan.
Kalau iblis maunya ya udah selamat aja, tapi kamu sengsara terus saja. Sakit apa? Kita perkatakan karena ini kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Perkatakan apapun. Karena Tuhan katakan, perkatakan kepada gunung itu. Apa gunungnya? Suamiku belum bertobat. Katakan suamiku sudah di dalam Tuhan. Sekalipun dia masih begitu. Tapi katakan. Aku perkatakan kepada gunung. Roh pemberontakan dalam suamiku. Keluar. Kita perkatakan. Jangan jadi pelengkap penderita. Loh, ada kuasa. Kita diberikan otoritas. Ya seperti polisi yang di jalan. Dia pakai itu jubahnya. Polisi. Prit katanya, berhenti semua. Berhenti. Kenapa? Apakah dia karena ototnya hebat? Enggak. Karena dia pakai baju polisi. Kita diberi jubahnya Kristus. Kita diberi kelayakan, diberi otoritas. Kita berkata kepada gunung itu, persoalan apapun. Katakan, latihan terus menjadi gaya hidup. Sekalipun kenyataannya belum terjadi perubahan, tetapi yang kita perkatakan adalah firman. Firman adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan mengubah kenyataan. Itu sebenarnya caranya. Mau belajar bagaimana seperti itu. Katakan. Mungkin Anda, siapapun kita, berbisnis. Usahaku ini, banyak orang datang ke sini membeli. Dalam nama Yesus. Usahaku ini adalah milik Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Datang banyak orang ke tempat ini. Dan jualanku adalah yang diurapi. Beda, sama-sama. Di tempat lain mau jual gorengan, mau ST, mau apa. Ya beda kalau anak Tuhan diurapi. Ya tapi kita berkatakan. Pengurapan turun atas usahaku. Kalau orang yang makan menikmati makananku adalah menikmati Tuhan. Dan dia akan bertobat. Dalam nama Yesus. Orang datang ke tempat ini rame-rame. Dan semua jualanku habis. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita enggak diam-diam usaha begini Senin Kemis. Tapi terus perkatakan. Itulah yang dikatakan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Sudah selesai katanya. Artinya tinggal kita perkatakan. Perjalananku hari ini diberkati. Usahaku diberkati. Karena Tuhan katakan apapun yang kamu kerjakan berhasil. Perkatakan terus. Kalau orang bilang, mana buktinya? Aku yang katakan kan kebenaran, firman Tuhan. Itu urusan Tuhan, nanti akan dia lakukan. Tapi aku katakan dulu kebenaran. Sehingga saya buka usaha ini, ya sudah. Maka akan terjadi mujizat. Makanya bertekunlah seperti janda yang datang pada hakim yang tidak kenal dan tidak takut sama Tuhan. Tapi akhirnya lulu juga kan. Karena dia terus datang. Apalagi anak Tuhan datang kepada Bapa. Jadi mari kita di hari Natal ini bahwa kita, Yesus sudah lahir, kita pun sudah lahir di dalam Kristus. Dan kita adalah anak yang berhak menerima warisan. Tapi warisan itu di mana supaya nyata? Di mulut kita. Roma 10 ayat 10 dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Jadi mulut ini, apakah usaha atau keluarga kita selamat bergantung kepada mulut kita. Kalau kita bilang, aduh susah, ini memang cerewet. Ya cerewet lah itu terus. Susah, susah. Tapi kalau kita katakan, sekalipun kamu cerewet, kamu anak Tuhan diberkati. Lihat ada perubahan. Semua diberkati, anak-anak diberkati. Iblisnya langsung, aduh ampun sudah dia tahu rahasia kuncinya. Kita berkatakan semua. Jadi kita harus isi firman di dalam hati kita supaya apa yang kita katakan adalah firman. Dari mulutmu keluar dari hati yang meluap. Apa yang kita isi dalam hati kita? Perkatakan. Kemuliaan Tuhan. Artinya Tuhan yang mengerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita hanya perkatakan. Kita berdoa. Bapa kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan sudah lahir di dalam kami. Kami sudah ada di dalam Kristus. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa otoritas kepada setiap kami. Sekarang kami mengerjakan seperti firman-Mu katakan. Kamu akan mengerjakan seperti yang saya kerjakan di muka bumi ini. Bahkan lebih besar daripada itu. Dan kami percaya Tuhan pakai setiap kami, pribadi lepas pribadi, memperkatakan kepada
persoalan gunung masalah kami. Kepada apapun kami katakan damai sejahtera, shalom bagi keluargaku, semua anak-anakku sehat diberkati, suamiku mengalami pertobatan, semua berjalan dengan baik karena ada Roh Kudus di dalamku yang akan melawat semua, mengerjakan. Firman Tuhan katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik menurut kuasa, kemampuan ilahi, mengerjakan apa yang kita katakan. Amin. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang ada di dalam kita, yaitu Roh-Nya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita sekarang proklamirkan, deklarasikan, Amen. perkatakan, nyatakan kepada setiap persoalan, maka akan terjadi mukjizat demi mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sudah berikan kuasa itu kepada kita. Amen. Dia sudah diberikan otoritas seperti polisi yang akan memberhentikan. Ketika dia memakai jubah polisi, dia harus berhentikan. Bukan karena kehebatan dia, tetapi karena dia menerima otoritas dari instansi kepolisian. Demikianlah kita. Kita adalah anak raja, kita adalah waris kerajaan Allah, dan identitas kita adalah anak Allah, dan kita adalah warga kerajaan sorga. Otoritas itu sudah diberikan kepada kita, diberikan kepenuhan Kristus, dan kita menikmati kebaikan-kebaikannya. Amen. Kami bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu yang akan mengubah kenyataan ketika kami memperkatakan kebenaran firman-Mu, maka terjadi pemulihan, kesembuhan, semuanya dipulihkan, dan kami percaya kepada pekerjaan Roh yang ada di dalam kami. Ada kuasa yang tidak terbatas yang melakukan pekerjaan. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Terima kasih Bapa. Sungguh di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.